eh, apakah kita menggunakan Windows atau Linux atau sistem operasi lainnya. Muncullah sistem operasi yang membawahi perangkat kita. Sedangkan software-software lainnya dijalankan oleh sistem operasi berjalan. Sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software tersebut. Jadi bedakan ya sistem operasi dan software atau aplikasi. Jadi kalau sistem operasi itu yang mewadahi perangkat kita, sedangkan aplikasi itu dijalankan oleh sistem operasi. Kemudian, layanan inti umum tersebut seperti akses ke hard disk, manajemen memori, scheduling teks, dan interface atau antarmuka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Jadi, sistem operasi itu menjalankan yang namanya aplikasi. Kemudian, bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel, suatu sistem operasi. Jadi, kalian semua bisa mungkin catat pengertian dari sistem operasi atau operating system. Pengertian sistem operasi sebagai pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamakan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer tersebut. Sistem operasi juga sebagai media interaksi antar manusia dengan mesin yang tersusun dari metode kerja dan komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin. Oke, semua bisa catat? Bisa, Bu. Oke, sudah. Jadi singkatnya atau simpelnya sistem operasi itu sebagai media interaksi antar manusia dengan mesin. Jadi misalnya kita mau melakukan interaksi dengan laptop, dengan handphone, dengan gadget, yang mengendarai kita itu adalah sistem operasi, karena laptop, gadget, handphone tanpa sistem operasi itu tidak bisa dijalankan. Jadi kalau kita melakukan interaksi antar komputer, antar gadget, laptop, kita diantarai oleh sistem operasi. Jadi sistem operasi yang menjalankan gadget kita sehingga bisa nyala, bisa beroperasi, dan kita bisa gunakan atau akses seperti itu. Jadi sama misalnya kita beli laptop secanggih apapun, gadget secanggih apapun, komputer secanggih apapun, itu kan masih kosong. Nanti setelah kita beli, baru kita aktifkan Windows, sistem operasi di dalamnya. Seperti itu. Kemudian, bagian-bagian dari sistem operasi yaitu yang pertama mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori kernel. Kernel dapat dikatakan sebagai inti dari sistem operasi. Jadi kernel itu adalah inti dari sistem operasi yang kita gunakan atau kita jalankan. Kemudian ada command interpreter atau cell, bertugas untuk membaca input berupa perintah dan menyediakan beberapa fungsi standar dan fungsi dasar yang dapat dipanggil oleh aplikasi atau program maupun piranti lunak lainnya. Jadi ada yang dinamakan command interpreter atau cell yang tugasnya untuk membaca. Jadi dia membaca masukan atau perintah.
Eh, jadi kalau misalnya kita membuka suatu aplikasi atau program ya yang jalankan itu adalah command interpreter atau shell. Nah, lanjut ada driver di sini. Driver itu berfungsi untuk berinteraksi dengan hardware sekaligus mengontrol kinerja hardware. Mungkin kalau bahasa sehari-hari itu driver yang bagaimana ya? Driver itu yang berinteraksi atau mengontrol, dia yang kontrol kinerja hardware. Jadi misalnya kita mau menjalankan printer, ya pasti kita cari dulu drivernya biar kita bisa install di laptop kita. Kemudian driver itu yang jalankan printer ini. Kemudian ada resource kalkulator sistem operasi bertugas mengatur atau mengalokasikan sumber daya dari perangkat. Kemudian ada handler berperan dalam mengendalikan sistem perangkat agar terhindar dari kekeliruan atau error dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Lanjut, lapisan sistem operasi dan level pemakai, di mana levelnya itu pemakai, pemrograman, pendesain sistem operasi. Jadi dari kita bisa lihat gambarnya di sini, dari level ke pemakai, program aplikasi ke sistem operasi ke perangkat keras komputer. Jadi dia di sini ada tanda panah yang menunjukkan saling berkaitannya antara perangkat keras dan sistem operasi, kemudian ke program aplikasi. Jadi perangkat keras komputer, misalnya perangkat keras itu yang hardware itu berupa gadget, komputer, laptop kita, sedangkan sistem operasi itu yang menjalankan gadget, laptop, komputer kita. Kemudian program aplikasi itu yang diinstal di dalam sistem operasi. Jadi kita mempunyai satu komputer, kemudian komputer yang kita miliki, kita instalkan satu sistem operasi, kemudian di dalam, setelah kita menginstalkan satu sistem operasi, ada namanya aplikasi, entah itu aplikasi bawahan dari sistem operasi atau aplikasi yang kita install. Itu kemudian lanjut, tujuan dari sistem operasi. Jadi tujuan dari sistem operasi itu yaitu mengontrol atau mengeksekusi program-program aplikasi dan juga sebagai interface antar pengguna komputer dan hardware komputer dengan tujuan dasar efisiensi, kemudahan, dan kemampuan berevolusi. Jadi sistem operasi itu yang mengeksekusi atau menjalankan program-program aplikasi. Jadi tanpa kita menginstal suatu sistem operasi di dalam laptop atau komputer kita tidak akan bisa menggunakan laptop atau komputer kita, karena sistem operasi lah yang pasti kita mau punya laptop, kita mau install aplikasi-aplikasi, sedangkan aplikasi itu kita tidak bisa install tanpa perantara sistem operasi. Jadi kita harus menginstal sistem operasi dulu, kemudian kita menginstal aplikasi, karena aplikasi tersebut dijalankan oleh sistem operasi. Mungkin dari kita biasa dihadapkan dengan beberapa problem, misalnya kenapa nih laptopku lalot, laptopku lag kalau saya gunakan, laptopku kurang respon, atau lalut sekali.
pasti kalau kita bawa ke apa ke tukang servis atau apa, dia sarankan kita untuk install ulang sistem operasi. Mungkin the apa kalau kalau kita install ulang kan otomatis semua aplikasi-aplikasi yang ada dalam laptop atau komputer kita itu kembali ke terhapus ceritanya, jadi kita instalkan baru. Otomatis kalau sistem sistem operasi baru itu kan belum ada hierarki, belum ada riwayat-riwayat pencarian, belum belum ada aplikasi-aplikasi luar yang diinstalkan, karena beberapa penyebab laptop, komputer lalot itu ketika kita menginstal aplikasi terlalu banyak, memorinya full kah, atau kita install aplikasi-aplikasi yang membawa virus. Jadi biasa kita disarankan untuk menginstal ulang perangkat keras kita atau hardware kita. Hardware kita di sini berupa laptop atau komputer kita. Setelah kita lakukan install ulang, biasanya kan kita akan lebih berhati-hati atau lebih selektif memilih program-program atau aplikasi-aplikasi apa saja yang akan kita install ke dalam hardware yang kita punya. Setelah kita lakukan ceritanya install ulang, ya pasti bagus nih. Entah kalau kita gunakan beberapa hari lagi, terus dia nge-lag lagi, dia lalot lagi, ya mungkin ada masalah di hardware-nya. Hardware-nya bisa ada masalah di memorinya kah, ada masalah di hard disk-nya, seperti itu. Jadi tujuan sistem operasi itu adalah mengontrol dan mengeksekusi program-program aplikasi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Oke, lanjut ya. Ibu. Lanjut. Ya, berikut adalah tujuan dari sistem operasi. Jadi tujuan dari sistem operasi itu pengelola sumber daya komputer, di mana sumber daya komputer itu terdiri dari sumber daya fisik, yaitu input dan output, dan sumber daya abstrak, yaitu data program. Jadi di dalam sistem operasi itu ada sumber daya komputer. Sumber daya komputer itu terdiri atas sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Kemudian ada penyedia layanan, yaitu yang terdiri atas pembuatan program, eksekusi program, akses perangkat, input output, kontrol akses berkas, pengaksesan, sistem, deteksi error, dan respon, kemudian akunting. Jadi ini adalah tujuan dari sistem operasi komputer yang terbagi atas dua kelompok, yaitu pengelola sumber daya komputer dan penyedia layanan. Di pengelola sumber daya komputer terbagi lagi, dan di penyedia layanan terbagi lagi. Lanjut, jenis-jenis sistem operasi. Jadi jenis sistem operasi berdasarkan jumlah pengguna. Sistem operasi yaitu ada yang dinamakan single user, ada yang dinamakan multi user, ada yang dinamakan single tasking, dan ada yang dinamakan single user multitasking, dan ada multi user multitasking. Jadi single user single tasking contohnya itu DOS, DOS. Kemudian multi user single tasking contohnya
contohnya novel network, kemudian single user multitasking, contohnya Windows, macOS, BIOS, GDS, dan lain-lain. Jadi kemudian ada multi-user multitasking, yaitu Unix, Linux. Jadi yang sering kita gunakan atau familiar di kalangan masyarakat Indonesia itu yaitu Windows. Jadi kita termasuk dalam pengguna single user multitasking. Jadi single user yang berarti kalau kita bahasa Indonesia kan yaitu satu user tapi multitasking, di mana multitasking itu ya bisa menjalankan berbagai program atau menjalankan berbagai aplikasi. Ya. Jadi jenis sistem operasi berdasarkan hardware komputer yaitu ada personal komputer yaitu desktop atau laptop. Kemudian ada yang dinamakan juga jenis sistem operasi yang dinamakan komputer atau server. Jadi biasanya kita jadi kalau misalnya kita pribadi menggunakan yaitu personal komputer yang merupakan desktop atau laptop komputer. Sedangkan kalau sistem operasi yang berjenis komputer server itu biasanya dijalankan oleh suatu komputer, karena server yang kita tahu itu server sebagai kepalanya atau ketuanya di situ. Jadi satu server itu biasanya dijalankan oleh komputer karena dia mewadahi beberapa lagi komputer atau laptop lainnya. Ya, biasanya kalau server itu kenapa harus menggunakan komputer? Karena dia butuh spesifikasi yang lebih tinggi. Sedangkan kalau laptop kan ya spesifikasinya terbatas. Kalau komputer kita bisa upgrade sampai misalnya di hard disknya sampai berapa tera lah. Walaupun sekarang laptop sudah canggih, tapi dalam bentuk ketahanan ya kalau untuk server ya orang menggunakan komputer. Tapi kalau untuk pemakaian personal ya orang menggunakan laptop atau desktop. Lanjut. Oh, sudah sampai sini ya. Kemudian saya mau mungkin pembahasan kita hari ini sampai jenis sistem operasi. Adapun mungkin saya tidak menjelaskan sejarah dari sistem operasi komputer karena saya ingin kalian yang mencari dan membuat satu makalah dari sistem operasi komputer itu. Sejarahnya banyak di Google kita bisa cari toh. Tapi kita baca juga bagaimana sejarah dari sistem bagaimana sejarahnya hingga muncul yang dinamakan sistem operasi. Biar kita juga bisa saling berinteraksi dua arah. Jadi bukan cuma saya yang menjelaskan, kalian juga bisa mencari tahu secara individu dan membaca biar bisa kita begini sejarahnya ini sistem operasi begini. Jadi sebentar saya upload
di occasion-nya itu tugasnya ya. Mungkin karena tugasnya mudah, jadi cuman mencari sejarah dari sistem operasi komputer. Jadi saya kasih waktu untuk pengumpulannya hari ini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Izin bertanya, Bu, tentang materi tadi. Ya, bisa. Jadi begini, Bu, cara memilih, saya tadi searching di Google cara memilih sistem operasi. Di sini ada salah satu poinnya itu memilih sistem operasi yang nyaman saat digunakan, tapi dengan catatan perhatikan kemampuan komputer Anda. Apakah ada tips dari Ibu bagaimana cara memilih sistem operasi yang sesuai? Makasih. Oh iya, oke. Ya, bagus pertanyaannya. Yang bertanya tadi atas nama siapa? Wahyuni Etsa Safira, Bu. Wahyuni? Etsa Safira. Wahyuni Etsa Safira. Oke, baik Wahyuni. Jadi yang kita Wahyuni minta tips ya untuk bagaimana kita bisa baiknya memilih sistem operasi untuk perangkat kita atau hardware yang kita miliki, laptop yang kita miliki. Jadi sistem operasi kan ada Windows, ada Linux, ada macOS. Jadi kita bisa install sistem operasi sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan hardware yang kita miliki. Misalnya kita punya laptop atau komputer yang misalnya mereknya itu Lenovo kah atau apa ya yang familiar kita gunakan yaitu Windows. Sedangkan jika kita memiliki perangkat keras atau laptop MacBook, tahu kan yang bawaan Apple itu kan sudah diterapkan atau diterapkan sistem operasi yaitu Macintosh. Jadi sistem operasi itu memang ada yang sesuai dengan laptop juga, dengan seperti yang saya katakan tadi, Mac itu bawaannya Macintosh. Jadi dia dibawahi oleh sistem operasi yang dinamakan iOS. Sedangkan jika laptop familiar pada umumnya itu menggunakan Windows. Adapun yang dikatakan Linux dan lain sebagainya itu biasa yang gunakan itu untuk level-level pemakai tingkat atas atau mungkin digunakan sebagai komputer server, di mana biasa komputer server itu menggunakan Linux karena di sistem operasi Linux itu ada plus minusnya. Semua sistem operasi sebenarnya ada plus minusnya. Jadi tergantung, itu saya bilang kembali lagi ke kebutuhan kita. Tapi yang paling familiar di kalangan user atau penggunaan pribadi itu yaitu Windows dan iOS. Windows yang ada pada laptop pada umumnya dan iOS yang ada pada Mac atau Macintosh. Oke, paham Wahyuni? Paham, Ibu, tapi mengapa Windows menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan, Ibu? Terus kalau iOS ini kan dia kayak yang di kalangan atas. Apakah lebih bagus iOS atau Windows, Ibu? Terima kasih, Bu. Oh iya, oke. Kalau bagus atau tidaknya,
Kenapa Windows banyak digunakan? Yaitu pertama, mudah digunakan atau familiar nih orang pakai toh. Kemudian dukungan softwarenya banyak. Jadi kita bisa install beberapa aplikasi atau kita biasa searching, saya mau install aplikasi ini. Ya pasti yang paling banyak muncul itu yang for Windows berapa bit lah misalnya. Terus itulah saya bilang didukung banyak aplikasi pendukungnya kalau Windows. Kemudian hardware-nya atau perangkat kerasnya, misalnya memorinya, hardware-nya itu luas dalam artian ini kita gampang temukan di mana-mana. Nah, kemudian kalau di dalam sedangkan Macintosh atau iOS itu mungkin saat ini juga sudah familiar, sudah banyak yang gunakan, tapi dia tidak user friendly Windows. Ya, dimana kalau kita taunya Windows user friendly, orang bisa dengan cepat paham bagaimana kita menjalankan sistem operasi Windows ketimbang kita menjalankan sistem operasi Macintosh atau iOS. Kemudian kekurangan di Macintosh atau iOS dia tidak semua aplikasi atau software itu mendukung. Jadi ya mungkin kita harus banyak mungkin ada yang serupa dengan aplikasi yang bisa kita install di Windows, tapi di Macintosh itu mungkin dia berbayar kah? Sedangkan di Windows itu banyak aplikasi open source-nya atau yang biasa kita gunakan aplikasi bajakan gitu. Oke, paham Wahyuni? Paham, Bu. Terima kasih. Oh iya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi yang saya tampilkan di sini yaitu silabus mata kuliah sistem operasi, yaitu kita sudah ada di tahap pengenalan sistem komputer, struktur sistem operasi. Selanjutnya diproses, di-treat CPU scheduling, sinkronasi proses, di-log, di materi-materi selanjutnya mungkin saya akan bagikan beberapa kelompok untuk masing-masing kelompoknya membahas dan mempresentasikannya ke teman-temannya. Tapi dalam presentasinya tetap saya kawal biar jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Kemudian mungkin saya akan bagi beberapa kelompok karena dalam tugasnya itu di mana di tugas kelompok bisa membuat satu presentasi yang dibahas secara kelompok dan satu makalah yang dibahas secara individu. Oke? Bisa? Iya, Ibu. Iya. Jadi saya hari ini akan upload tugas di CMOK-nya yang dikumpulkan hari ini yang juga sebagai absen kita, karena sekarang saya lihat di CMOK itu sedang digunakan untuk absen karena ada aplikasi baru yang namanya MySams, tapi belum bisa saya akses. Jadi sebentar tugasnya juga sebagai pengganti absen sih ya. Tapi saya juga sudah absen di sini. Semuanya hadir ya hari ini? Semua hadir ya? Iya, Bu. Tapi, Bu, hari ini semua hadir ya? Ibu, ada beberapa teman kelasku yang melapor, Bu, masuk di ruang tunggu. Masuk di ruang tunggunya. Tapi saya lihat yang hadir partisipannya ini sudah 43.
Iya Bu, hadir semua Pak. Iya, Cuma tadi ada beberapa yang melapor. ya mungkin Ibu, terputus ya. iya. Mohon maaf Ibu, yang untuk MySams itu arahannya dari Ibu Nurul itu hanya Katie yang akses Ibu. Katanya yang absenkan dosennya begitu. Ada kan yang iya. masuk materi apa? Oh begitu. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti untuk mesamsnya kan kita belum paham betul bagaimana mengaksesnya. Jadi